Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Quddus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Qahhar, Ya Wahhab, Ya Razzaq, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Qabid, Ya Basit, Ya Khafid, Ya Rafi', Ya Mu'iz, Ya Mudhil, Ya Sami', Ya Basir, Ya Hakam, Ya Adil, Ya Latif, Ya Khabir, Ya Halim, Azim, Ya Ghafur, Ya Shakur, Ya Karim, Ya Latif, Ya Hasib, Ya Jamil, Ya Karim, Ya Mujib, Ya Wasi', Ya Hakim, Ya Wadud, Ya Mujib, Ya Ba'ith, Ya Shahid, Ya Had, Ya Wakil, Ya Mumit, Ya Matin, Ya Wali, Ya Hamid, Ya Muhsin, Ya Mubdi, Ya Mu'id, Ya Muhyi, Ya Mumit, Ya Hayy, Ya Qayyum, Ya Wajid, Ya Majid, Ya Wahid, Ya Samad, Ya Qadir, Ya Muqtadir, Ya Muqaddim, Ya Muakhir, Ya Akhir, Ya Ya Muntaqim, Ya Afuwun, Ya Rahim, Ya Ahadun, Ya Malikul Mulk, Ya Dzal Jalali, Ya Muqsim, Ya Jami', Ya Ghani, Ya Mughni, Ya Mani', Ya Mu'ti, Ya Nafi', Ya Mudhi, Ya Hadi, Ya Badi', Ya Baqi, Ya Warith, Ya Murshid, Ya Samad, Ya Allah, Ya Mannan, Ya Allah, Ya Subhanallah, syukur kita sekali lagi kepada Allah di mana saat ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, kesempatan dan waktu untuk kita bisa bersama-sama menunaikan ibadah salat subuh secara berjamaah di musala Ar-Rahman yang kita cintai ini. Ini merupakan suatu nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita, di mana kita sekali lagi diberikan kekuatan kemampuan untuk menegakkan kalimat Allah, kemampuan untuk menjaga ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang kita tahu bersama yang namanya ibadah itulah tugas kita, kewajiban kita sebagai seorang hamba. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Oleh karena itu sekali lagi bersyukur kita atas nikmat ini, dan tak lupa juga tentunya dalam syukur kita pun juga harus selalu mengajak dan mendoakan saudara-saudara kita atau bahkan mungkin keluarga kita sendiri untuk bersama-sama selalu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, terutama salat, terutama sekali salat. Dalam kondisi apapun, suasana apapun, mari
baik-baik saja. Belum cukup menjadi itu saja. Tapi bagaimana sekali lagi selain dengan ucapan alhamdulillah dengan lisan kita, kita harus membuktikan dengan perbuatan kita. Dengan apa tadi kami katakan di awal, menjaga salat kita. InsyaAllah kalau kita selalu istiqomah dengan ini, kita akan terhindar atau akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari siksaan api neraka. Sebagaimana dikatakan oleh Allah dalam surat Ibrahim, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Karena siapa yang bersyukur akan nikmatku, maka akan aku tambah nikmat tersebut. Kembali ketika kita lalai dari nikmat Allah, tidak menggunakan nikmat Allah dengan sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, maka dikatakan adalah mengingatkan kita, inna azabi lasyadid. Sesungguhnya azabku amat sangat pedih. Alhamdulillah. Para ibu hadirin yang masuk yang insyaallah sama-sama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka karena itu dalam sebuah hadis baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, anna Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam qala, arba'un man u'tiyahunna faqad u'tiya khairal dunya wal akhirah. Dalam hadis ini dikatakan ada 4 hal yang apabila 4 hal ini kita lakukan dalam diri kita, keluarga kita, maka insyaallah kita akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan juga akhirat. Kalau kita ditanya mau gak kita bahagia dunia dan akhirat, itulah tujuan kita, itulah keinginan kita, kebahagiaan dunia dan juga akhirat. Bagaimana doa yang mengajak kita selalu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kepada kami kebaikan di dunia dan berikan kepada kami kebaikan di akhirat. Wa qina adzabannar. Jauhkan kami ya Allah dari siksa api neraka. Itu adalah doa kita. Mengapa kita selalu kita baca ketika kita selesai menggunakan ibadah salat. Bahagia dunia, bahagia akhirat, dan juga kita selamatkan dari api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Maka karena itu sekali ulang hal ini dikatakan apa syaratnya atau bagaimana apa yang harus kita lakukan ketika kita mengharapkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Dalam hal ini dikatakan baginda Rasulullah SAW yang pertama, qalban syakiran. Menjadikan hati ini selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bersyukur. Dalam kondisi senang kita bersyukur. Dalam kondisi susah ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita pun harus tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan sahabat. Ini tugas kita bersama, bagaimana kita selalu banyak mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita. Kalau sudah kita boleh mensyukuri nikmat Allah dengan cara kita beribadah kepada Allah bagaimana tadi katakan di awal, menjalankan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, maka insyaallah nanti diri kita akan tertempa atau akan ditempa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kita mendapat rezeki kita bersyukur, ketika kita mendapatkan musibah kita pun kita bersyukur dengan sabar. Ketika kita sudah dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita jauh dari Allah, tidak dekat dari Allah dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ibadah kita dari katakan di awal masih belum terjaga, salat 5 waktu kita masih belum terjaga, takut kita. Kenapa? Ketika syaitan pada saat itu, dan ketika kita jauh dari Allah, maka syaitan iblis itu akan mudah mempengaruhi kita, mudah mempengaruhi pikiran kita, mudah mempengaruhi hati kita, sehingga kita bisa jadi nanti yang seharusnya atau yang tadinya kita baik di dalam Allah selalu ibadah kita, dan karena kita belum maksimal dalam beribadah, bisa jadi kita nanti terpengaruh oleh bujuk oleh syaitan, sehingga kita melakukan hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kita biasa saja ketika kita meninggalkan sholat, biasa saja. Padahal na'udzubillah, kalau kita tidak menjaga sholat kita dikatakan dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diperjalankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak diperlihatkan orang-orang yang saat itu dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Neraka Sakor. Berkata, ma salakakum
mereka sahur. Mereka menjawab, qalu lam nakun minal musallin. Kami dulu termasuk golongan orang-orang yang lalai dari sholatnya. Lalai dari sholatnya. Di mana tempatnya mereka sahur? Alhamdulillah. Apalagi itu sebagai rumah. Dalam syukur kita, selain kita mengatakan di awal syukur dengan lisan kita, syukur juga dalam perbuatan kita. Dan apa? Kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qalban syakiran. Yang kedua bahwa lisan dan zakiran. Kita juga harus tetap selalu menjaga lisan ini. Lisan ini akan selalu banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berzikir kepada Allah dimanapun kita berada, bagaimana kita harus selalu banyak ingat kepada Allah. Jangan sampai hati kita ini kosong. Tidak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimanapun kita berada, kita pautkan hati kita selalu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika hati ini sudah terpaut kepada Allah, maka insya Allah dalam diri kita akan timbul rasa muraqabah, akan timbul rasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kalau sudah merasa diawasi oleh Allah, maka kita akan hati-hati dalam kita menjalani kehidupan di dunia. Kita akan hati-hati. Kita takut terkala kita nanti lalai, kita mengatakan di awal apa yang kita lakukan begini, kelalaian kita itu kita bertanggung jawab adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takut. Maka kata itu insya Allah kita akan berpaling kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena kita berada dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dekat dengan sholat kita, dengan selalu kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tidak usah yang panjang. Bagaimana zikir yang lisan di lisan, yang mudah di lisan kita saja. Kita berzikir dengan Allah, 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 Allah. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Yang benar kita. Yang benar. Walaupun sepeda dengan pendek kita ketika dilakukan secara mustamirah, terus menerus istiqomah, maka insya Allah itu semua akan berbuah. Berbuah manis buat kita. Berbuah manis buat kita. Akan menjadikan diri kita ini sekali lagi orang-orang yang akan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu sekali lagi, mari kita mengintrospeksi diri kita. Kita melihat ke dalam diri kita bagaimana kita saat ini. Bagaimana zikir kita kepada Allah saat ini. Bagaimana salat kita saat ini. Kalau kita merasa masih amat sangat kurang, yuk mari kita bersama-sama perbaiki itu semua. Mari kita bersama-sama perbaiki itu semua. Jangan sampai kita nanti menyesal. Menyesal tatkala sudah habis waktu kita di dunia. Saat kita berpanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala, waktunya kembali kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan segala apa yang kita lakukan di dunia ini, perbuatan yang kita lakukan di dunia ini. Kalau saat itu kita sudah datang waktunya dan saat itu kita masih banyak bermaksiat kepada Allah, maka kita hanya akan tinggal meratapi, kita hanya akan tinggal menangis yang kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita tahu kehidupan dunia ini merupakan kehidupan sementara bagi kita. Kehidupan sementara bagi kita. Dan kehidupan dunia ini merupakan ladang buat bahasa kita. Ladang tempat kita bercocok tanam, tempat kita menanam sesuatu yang dimana nantinya kita akan mengharap agar apa yang kita tanam itu bisa mendapatkan hasilnya. Inilah bumi. Kita diperintahkan untuk banyak bercocok tanam dengan apa, dengan amal kita, dengan ibadah kita. Banyaklah kok itu. Kalau Ta'ala itu mengatakan biyazra yahsud. Barang siapa yang menanam, maka dia akan mendapatkan dari hasil tanamannya. Begitu juga dalam kehidupan. Ketika kita di dunia yang bagus, ibadahnya bagus, akhlak puluh karimah kita, akhlak kita kepada manusia yang bagus, maka insya Allah nantinya tatkala kita kembali kepada Allah, kita akan mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena setelah alam dunia ini paling tidak ada dua alam lagi yang akan kita lalui. Alam kubur dan alam akhirat. Alam kubur di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya memberikan dua fasilitas kepada kita. Nikmat kubur atau siksa kubur. Di alam akhirat di situ juga Allah memberikan dua tempat bagi kita, surga dan neraka. Tidak ada pilihan lain. Kalau di dunia kita mungkin masih bisa puji-pujian,
Masih bisa lagi ketika orang tua kita mau nak ya bu, salat bergerak dari tempat tidurnya ke kamar mandi masuk kamar, bukan salat tidur lagi. Tidak ketahuan oleh orang tua kita. Tapi Allah Maha Tahu. Dan kita pun mau atau kita juga merasakan, kita juga mengetahui bahwa kita ini selain diawasi oleh Allah, Allah mengirim dua pengintai buat kita, malaikat Allah. Yang selalu itu kemana kita pergi, sebelah kanan malaikat Rafi, sebelah kiri malaikat Hati, yang selalu mencatat amalan-amalan perbuatan kita. Jadi semua apa yang kita lakukan di dunia ini tidak ada yang terlewat dari catatan-catatan malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu yang kita takutkan sekali ketika Allah nanti membukakan catatan-catatan kita. Saat itu catatan kita banyak merahnya, banyak kita lalai dengan takut kita menyesal itu tidak ada namanya yang berada di awal, semuanya di akhir. Oleh karena itu kalau kita lalai sekali lagi, kita akan merasakan bagaimana dahsyatnya tergoda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu sekali lagi kita harus selalu banyak dekatkan diri kita kepada Allah dengan selalu banyak berzikir kepada Allah dan juga selalu dari kalau bisa ke warisan dan juga banyak berzikir kepada Allah wa badana 'ala al-bala'i sabiran. Yang ketiga, bagaimana kita harus selalu banyak bersabar dalam menjalani kehidupan ini. Bersabar, penting bersabar. Karena kita tahu terkadang mungkin banyaknya sesuatu yang kita rasakan mungkin Allah ini tidak adil kepada aku sudah selalu sholat, aku sudah selalu menjaga ibadah kita, kok kehidupan aku masih main-main ya. Allah tidak adil. Dan sebenarnya itulah yang terbaik buat kita. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha tahu dengan diri kita. Mungkin ketika kita memberikan banyak kenikmatan, oh si fulan ini kalau langsung aku kasih banyak nikmat, dia bagi lalai. Kalau kita kasih sedikit. Dan yang sedikit ini tadi, sekali lagi, kalau kita tidak sabar, bisa jadi kita akan menjadi orang-orang yang kufur. Karena sedikit itu dinikmati Allah berikan kepada kita. Bagaimana dalam hadis dikatakan, kadal fatu ayatuna kufran. Yang ada kepikiran, kefakiran, sedikit yang merasa kita tidak puas dengan sesuatu yang Allah berikan kepada kita, itu bisa jadi akan menyebabkan kita kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu sekali lagi, ketika kita mungkin diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harus tetap selalu bersabar kepada Allah. Karena memang sekali lagi setiap kita manusia berharap diri kita, diri keluarga kita yang menjadi orang-orang yang baik, menjadi orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan. Tetapi yang namanya kebahagiaan itu tidak akan bisa kita dapatkan langsung tanpa usaha. Tidak akan bisa kita dapatkan. Sama juga ketika di dunia, ketika kita mungkin kepengen beli sesuatu yang kita inginkan, motor misalnya, kita kepengen beli motor, tapi hanya cuma kepengen niat yang baik, nggak ada usaha untuk bekerja untuk mencari uang, atau itu bisa beli motor, maka mustahil motor itu akan mustahil. Ya walaupun memang kalau Allah menghendaki langsung juga kan tidak tahu yang mengenai itu. Apalagi kita tahu dengan banyaknya sholat jarang, tidak kita kan berharap dapat keajaiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala jauh. Mustahil. Maka itu juga sama dalam kehidupan kita, ibadah kita. Kita berharap nanti mendapatkan nikmat kubur dalam kehidupan kita. Nikmat kubur mendapatkan termasuk dalam surga Allah. Tapi dalam kehidupan nyata kita maaf tidak menjaga ibadah, mustahil Allah memberikan itu. Dan katakan Allah jelas, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Setiap kebaikan yang kita lakukan, walaupun kecil, hanya mungkin menyentuhkan duri di jalan, menggigitkan batu, mungkin yang kita anggap ini bisa membahagiakan orang lain ketika lewat itu. Kecil, tapi subhanallah ketika itu kita lakukan ikhlas mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu punya nilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memberikan kebahagiaan untuk kita. Sebaliknya ketika kita melakukan keburukan walaupun kecil dari orang lain, tidak ada yang tahu. Hanya dengan ngomong
buang dalam mulut kita, tak sengaja, bukan tak sengaja, memang sengaja ini kita ilmu mengumpat ke pasal kita. Memang kita lama-lama ketika kita lakukan terus keburukan itu banyak. Tapi bila mendebu, kita punya rumah kacau. Pertamanya memang masih biasanya kita rutin kan setiap sehari atau 2 hari sekali bersihkan kacau di rumah ini ada biarlah masih sedikit. Kita lihatkan lagi masih sedikit. Dia lagi seminggu tidak kelihatan lagi kacau itu, tidak terus pandang lagi. Kotor banyak debu. Begitu juga dalam diri kita. Kalau dalam diri kita yang tadi mengatakan jauh dari Allah banyak bermaksiat, walaupun kita diamkan saja, tidak cepat sadar. Nah, sedikit akan menjadi banyak dan akan menutup hati kita. Menutup hati kita sehingga hati kita nanti susah untuk menerima kebaikan-kebaikan. Susah untuk mendengarkan sesuatu yang baik pada diri kita, susah. Kenapa? Karena hati kita sudah kotor banyak penyakitnya. Apalagi kalau kita sudah dikasih tahu dia mau terus dinasihati masih baik-baik itu tidak ada perubahannya. Dan kalau sudah Allah maaf sekali lagi kesalahan sama kita, kalau bahasa kita tidak mengurusi kita lagi, nah dikunci hati kita sama Allah, diberikan penyakit fi qulubihim marad, kata Allah. Akan ada kunci hatinya, penyakit dalam hatinya. Fazadahumullahu maradan, akan ditambah terus penyakit itu. Sehingga dia tidak akan bisa lagi mendengarkan hal-hal yang baik. Tidak akan menerima lagi terus bermaksiat. Alhamdulillah. Kita takut kalau ini terjadi pada diri kita. Oleh karena itu sekali lagi sabar. Itu juga penting dalam kehidupan ini. Wazawjatan la tawhi hawban bima liha wa nafsi. Yang terakhir, seorang wanita yang apabila ditinggalkan oleh suaminya, dia mampu menjaga dirinya dan juga harta. Jadi setiap kita, dimanapun kita berada, bagaimana kita harus selalu bisa menjaga diri kita. Menjaga diri kita. Selalu dekat diri kita kepada Allah. Ittaqillah haitsu ma kunta. Kita harus bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada. Di kampung kita lewat, mana kita selalu berusaha menjaga diri kita agar kita ini bisa menjadi orang-orang yang baik dalam ibadah kita, agar kita ini menjadi orang-orang yang bisa memberikan manfaat buat orang lain. Jadi selain kita menjaga ibadah, sekali lagi jangan lupa kita pun harus berusaha memberikan manfaat buat orang lain, berbaik buat orang lain agar kita dapat menjadi manusia yang baik. Bagaimana hadis baginda Rasulullah SAW mengatakan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang mereka bisa memberikan manfaat buat orang lain. Oleh karena itu kita bersama saat ini, mari kita banyak introspeksi sekali lagi dalam diri kita. Kalau kita belum maksimal dalam mempergunakan nikmat Allah ini, mari kita sama-sama perbaiki. Mari kita banyak sekali lagi mendekatkan diri kita kepada Allah. Dan ingat sekali lagi, setelah kita baru ibadah kita kepada Allah, jangan lupa kita pun harus tetap selalu menjaga akhlak kita, tingkah laku kita kepada sesama manusia. Karena Allah memberikan kebahagiaan itu paling tidak ketika kita bisa menjaga dua ini. Dikatakan oleh Allah, wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannah. Kabarkan, beritahukan kepada Allah kepada mereka orang-orang yang beriman, beriman kepada Allah dengan selalu menjaga salat. Wa 'amilus shalihat, yang kedua, menjaga melakukan amalan-amalan saleh, berbuat baik kepada sesama manusia. Anna lahum jannah, bagi mereka aku siapkan syurga, kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Semoga kita semua dan keluarga kita, jamaah kita, masyarakat, warga lingkungan kita ini semuanya akan menjadi orang-orang yang selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijaga untuk selalu istiqomah, agar kita selalu istiqomah dalam beribadah, dan juga dijaga agar kita selalu bisa istiqomah dalam kita melakukan kebaikan kepada sesama manusia. Kepada akhirnya nanti insyaallah kita berharap apa yang kita lakukan ini bisa memberikan kebaikan kepada kita, baik dunia ini dan juga baik di akhirat kelak setelah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ini saya dapat sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Kalau ada dari perkataan yang disimpan di dalam hati, kalau ada dari kata-kata kami yang salah, tolong jangan disampaikan sama Allah oleh
insyaallah. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا ربنا فحمدك كما ينبغي بجلال وجهك الغيب وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم نسألك السلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم ورحمة في الرزق وصلاة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حمد علينا في سخرات الموت